Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Gabriel Perberesasi dengan NBI 14623004. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi pendaftaran form mahasiswa dengan berbasis Flutter. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester periode 2025-2026, mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak dengan dosen M. Firdaus STMkom. Sifat terbuka. Petunjuk, buatlah form mahasiswa minimal seperti gambar berikut, menggunakan Flutter atau program berbasis aplikasi smartphone lain yang Anda kuasai. Apabila ditambah data lain, sehingga lebih lengkap, maka akan menambah nilai. PDF yang dikumpulkan harus ada NBI, nama, kelas, dan link YouTube. Pada YouTube, jelaskan source code yang Anda buat secara detail, minimal durasi 40 menit. Saat menemukan, harus terlihat wajah kalian dan terdapat suara kalian. Saat button simpan di atau diklik, semua data kecuali upload file akan ditampilkan di teks area ringkasan data. Form ini adalah contoh aplikasi form daftar mahasiswa. Yang pertama ada data diri, terdiri dari NIM atau nomor induk mahasiswa, kemudian ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, ada jenis kelamin, ada agama, angkatan, program studi, email, dan juga nomor HP. Pada alamat, terdapat alamat lengkap, ada kota, ada provinsi, ada kode pos. Yang ketiga, ada upload dokumen, yakni ada foto mahasiswa, ada ijazah SMA atau SMK, ada kartu keluarga. Yang keempat, status, yakni ada status aktif. Yang kelima, ringkasan data. Ketika klik tombol disimpan, akan menampilkan data di sini. Kemudian di bawahnya ada tombol reset, dan juga ada simpan data. Kita langsung saja ke source code-nya. Yang pertama ada import page Flutter atau material Dart, yakni kode ini digunakan untuk mengimport library utama Flutter Material Design. Library ini menyediakan berbagai komponen antarmuka seperti scaffold, app bar, text file, button, card, icon, dan dialog. Dengan library ini, tampilan aplikasi dibuat lebih modern dan interaktif sesuai dengan desain Android Material Design. Yang berikutnya ada import page file picture atau file picture Dart, yakni kode ini digunakan mengimport page file Packer. Page cake ini berfungsi untuk membuka penyimpanan perangkat dan memilih file atau gambar dari galeri maupun folder. Yang berikut, pada aplikasi ini, file picture digunakan untuk upload foto mahasiswa, upload foto ijazah, upload kartu keluarga, sehingga pengguna dapat memilih dokumen langsung dari perangkat. Yang berikutnya ada import.io, yakni kode ini digunakan untuk mengakses library bawaan Dart yang digunakan untuk berfungsi menangani file dan input atau output. Pada program ini, Dart digunakan untuk membaca file gambar, menyimpan path file, menampilkan gambar yang dipilih dalam aplikasi, menggunakan image file. Tanpa library ini, file gambar yang dipilih perangkat tidak dapat ditampilkan pada aplikasi. Yang berikutnya ada void main. Yang berikutnya adalah void main run app const my app. Fungsi main adalah titik awal program saat aplikasi pertama kali dijalankan. Dalam fungsi tersebut, terdapat run app, yakni run app buka kurung const my app. Fungsi fungsi run app fungsi run app adalah digunakan untuk menjalankan aplikasi widget utama aplikasi, yaitu my app. Kata const digunakan agar wait menjadi lebih ringan dan efisien karena nilainya tidak berubah. Yang berikutnya, kelas my app merupakan widget utama aplikasi yang menggunakan styleless widgets. Styled widgets digunakan karena tampilan utama aplikasi tidak berubah secara dinamis. Kemudian,
terdapat konstruktor, yakni cons myapp yang menggunakan super key. Konstruktor ini digunakan untuk membuat myapp. Parameternya adalah super key, membantu Flutter mengenali dan mengelola weights secara efisien dalam weight tree. Bagian yang paling penting terdapat pada metode build. Metode build digunakan untuk membangun tampilan antarmuka aplikasi. Build context digunakan Flutter untuk mengetahui posisi weights dalam aplikasi. Di dalam build terdapat widget, yakni material app, yang adalah weights utama yang menyediakan struktur dasar berbasis aplikasi material design. Pada bagian ini terdapat pengaturan the book show jacket mode banner yang bernilai false, yakni digunakan untuk menghilangkan tulisan the book di pojok kanan aplikasi. Yang berikutnya ada title for mahasiswa, yakni digunakan untuk memberikan nama atau judul aplikasi. Yang berikutnya adalah judul aplikasinya ada pada sini, yakni ini for mahasiswa di bagian atas. Yang berikutnya adalah theme atau tema, yakni dari tema sampai pada Browns Watch Colors Blue, yakni digunakan untuk mengatur tema aplikasi pada program ini. Warna utama aplikasi ini menjadi biru. Domiannya warna biru. Kemudian di bawahnya ada home cons for mahasiswa, yakni bagian ini menentukan elemen pertama yang tampil saat aplikasi dibuka, yaitu ketika di running, maka yang muncul pertama adalah form mahasiswa. Karena ini hanya satu form, maka yang ditampilkan hanya ini. Jika ditampilkan lebih, maka ketika di running akan ditampilkan ini baru ada halaman-halaman selanjutnya. Pada bagian form mahasiswa yang berfungsi sebagai halaman utama form pendaftaran mahasiswa, terdapat kelas form mahasiswa extend stateful weights. Kelas ini menggunakan stateful wife karena stateful wife digunakan karena data pada form dapat berubah-ubah selama aplikasi berjalan, seperti ada input text, pilihan drop-down, upload gambar, tombol switch, dan hasil ringkasan data. Jika menggunakan stateless swipe weights, perubahan data tersebut tidak dapat diperbarui secara otomatis pada tampilan. Selanjutnya terdapat konstruktor cons mahasiswa for mahasiswa super key, yakni konstruktor ini digunakan untuk membuat weights for mahasiswa. Super key membantu Flutter dalam mengelola weights secara efisien dalam weights tree. Kemudian di sini terdapat metode state for mahasiswa, create state for mahasiswa state. Metode create state digunakan untuk membuat state atau kondisi dinamis dari weights for mahasiswa. State tersebut disimpan pada kelas yang bernama form mahasiswa state. Kelas inilah yang nantinya berisi variable form, ada controller, ada dropdown, ada upload file, ada tombol simpan, tombol reset, dan seluruh logika aplikasi. Karena menggunakan stateful weights, setiap perubahan data dapat langsung diperbarui pada tampilan set state. Pada bagian ini dibuat kelas form mahasiswa state berfungsi sebagai tempat menyimpan seluruh data variabel. Pada bagian ini ada kelas form mahasiswa stable, yakni digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh data variabel dan logika pada form pendaftaran mahasiswa. Kelas ini merupakan state dari form mahasiswa yang akan menangani perubahan data secara dinamis menggunakan set state. Yang berikutnya ada form key, yakni digunakan untuk mengontrol dan memvalidasi form. Dengan adanya form state, aplikasi dapat mengecek apakah form sudah lengkap, menampilkan pesan error, dan mencegah data disimpan jika masih kosong.
Yang berikutnya ada text editing controller, yakni di sini ada final name final, yakni di sini ada terdiri dari final name controller, ada final nama controller, ada final tempat lahir controller, ada final tanggal lahir controller, ada final nomor HP controller, ada final email controller, ada final alamat controller, ada final kota controller, ada final kode pos controller, ada final hobby controller. Semua ini digunakan untuk menginput, semua ini digunakan untuk menginput masing-masing data dari pengguna. Kemudian di bawahnya ada drop down dan radio. Drop dan radio merupakan variabel radio merupakan sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai pilihan. Yang digunakan untuk menyimpan nilai pilihan dari string jenis kelamin. Bentar, ulang-ulang. Radio drop down dan radio button adalah nilai awal yang diberikan sebagai default saat aplikasi berjalan. Variabel drop down dan radio terdiri dari string, yakni jenis kelamin ada laki-laki, kemudian string agama ada Islam, kemudian string parodi ada teknik informatika, kemudian string angkatan ada 2023, kemudian ada string provinsi Jawa Barat, Jawa Barat. Variabel-variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai dari dropdown dan radio. Nilai awal diberikan sebagai default saat aplikasi pertama dijalankan. Nah, jadi ketika di running, maka langsung muncul, kita reset dulu karena tadi saya sudah mencobanya sebelumnya. Nah, di sini, ini yang tadi di bagian awal tadi, saya lupa jelaskan, di bagian controller ada nama, NIM, tempat tanggal lahir, nomor HP, email, alamat, kota, kode, dan hobi. Itu ada di sini NIM, nama, masih kosong, nama tempat tanggal lahir, kemudian di sini nomor HP, email, alamat lengkap, kota, kode pos, hobi. Semuanya masih kosong. Kemudian di bawahnya ini yang ada tadi, fungsi dari ini adalah fungsi dari sini sampai sini, yakni ketika di running langsung terdapat pada form pengisian. Nah, di sini lihat laki-laki langsung terisi, kemudian agamanya langsung Islam, program studinya langsung ada teknik informatika, kemudian ada angkatan langsung 2023. Kemudian ada provinsi di sini Jawa Barat. Yang berikutnya adalah file, yakni terdiri dari tiga, yaitu ada file foto mahasiswa, ada file ijazah file, kemudian ada file kartu keluarga file. Variabel bertipe file ini, variabel bertipe file ini digunakan untuk menyimpan file gambar yang dipilih pengguna. Dokumennya yang dapat diupload ada tiga ini. Tanda tanya di sini digunakan berarti variabel bernilai 0 atau kosong sebelum file dipilih. Yang terakhir ada variabel Boolean. Ini ada dua, yaitu bool status aktif atau true dan bool data sudah disimpan false. Variabel boolean digunakan untuk menyimpan nilai true atau false. Status aktif digunakan untuk switch antara mahasiswa statusnya aktif atau tidak aktif, yakni yang ini aktif, ini tidak aktif. Ini aktif, ini tidak aktif. Kemudian ada bool data sudah disimpan bernilai false, yakni ini belum ada data yang disimpan. Digunakan untuk mengecek apakah tombol simpan sudah ditekan atau belum. Jika bernilai true, maka ringkasan dokumen akan muncul. Jika sudah dipencet, maka akan muncul ringkasan dokumen di sini. Kemudian yang berikutnya adalah function pilih file, yakni di sini menggunakan future void. Di sini menggunakan future void pilih file string tipe file async. Dari sini sampai sini. Function ini digunakan untuk function ini digunakan untuk memilih file gambar dari perangkat keyword dari perangkat. Keywordnya berupa future, assign, dan juga await. Digunakan karena proses pemilihan file memiliki waktu dan berjalan secara asinkronus. Yang berikutnya ada file picture. File picture retrieve from image, yakni digunakan untuk
membuka penyimpanan perangkat, dan memilih file gambar. Pada aplikasi ini, hanya file gambar yang diperbolehkan. Kemudian ada if result sama dengan null, artinya digunakan untuk memastikan pengguna benar-benar memilih file dan tidak membatalkan proses upload. Di bawahnya ada string path file sama dengan result file single path, yakni digunakan untuk mengambil lokasi atau path file yang dipilih dari perangkat. Yang berikutnya ada set state, yakni digunakan untuk memperbarui tampilan aplikasi secara otomatis ketika data berubah. Yang berikutnya ada if sampai dengan di bawah sini. Digunakan untuk menentukan file yang dipilih, ada foto, ada ijazah, ada kartu keluarga. Kemudian file disimpan ke variabel masing-masing. Di sini ada string ringkasan data, yakni digunakan untuk menyimpan hasil ringkasan data mahasiswa yang nantinya akan ditampilkan pada bagian output. Bagian output itu yang ini, setelah dipencet nanti akan keluar di bawah sini. Di sini ada list string daftar agama. Di sini ada list string yang terdiri dari beberapa. Yang pertama ada listing daftar agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang di bawah, yang berikutnya ada listing daftar prodi, yakni ada teknik informatika, sistem informasi, manajemen, akuntansi, dan teknik elektro. Kemudian di bawahnya ada list string daftar angkatan 2021, 2022, 2023, 2024. Kemudian ada list string daftar provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Banten. List string ini sendiri digunakan untuk menyimpan daftar pilihan pada drop-down. Pada aplikasi ini terdapat beberapa list yang tadi sudah saya bacakan. Oh, ini sih. Oh, ini sih. Eh, nah, udah kembali. Data list ini akan ditampilkan secara otomatis pada drop-down menu. Kita lihat pada form aplikasinya di sini ada Islam. Ketika dipencet, maka akan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian di bawahnya teknik informatika. Ketika dipencet di sini akan muncul pilihan ada teknik informatika, sistem informasi, manajemen, akuntansi, dan teknik elektro. Kemudian di bawahnya ada angkatan 2020, ada 2021, 2022, 2023, dan 2024. Kemudian di sini ada provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Banten. Ya, kita lanjut ke void. Kita lanjut ke berikutnya ada fungsi simpan data, yakni menggunakan void simpan data. Fungsi ini, fungsi ini digunakan untuk menyimpan seluruh data input dari form ke dalam ringkasan data. Yang berikutnya, data sudah disimpan sampai dengan true, yakni digunakan untuk menandai bahwa tombol simpan telah ditekan sehingga dokumen dapat muncul pada ringkasan data. Ringkasan data digunakan untuk membuat tampilan output data mahasiswa dalam bentuk teks panjang atau multi-line string. Data yang ditampilkan meliputi ada data pribadi, yakni terdiri dari NIM, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, program studi, angkatan, nomor HP, email. Kemudian di bawahnya ada alamat, terdiri dari alamat lengkap, kota, provinsi, dan kode pos. Yang berikutnya data tambahan, ada hobi dan status aktif. Kemudian ada dokumen, yakni terdiri dari foto uploadan, yakni terdiri dari dokumen yang diupload. Ini semua nanti muncul saat di ringkasan data. Langsung saja kita buat. Yang pertama ada ini 14623004. Kemudian nama lengkap misalnya Jean Gabriel Parboyo Sasi. Kemudian tempat tanggal lahir misalnya Surabaya.
tanggal lahirnya 12 Desember 2004. Jadi sekolah laki-laki, agamanya Katolik, teknik informatika, ini cerita teknik elektro 2023, nomor HP 082 333 44 555. Dan email saya gilianisasi @gmail.com. Kemudian nama lengkap, alamat lengkap misalnya Samulwaro Utara, Utara Gang 8, Perangan, nomor nomor 1, dan kota Surabaya, provinsinya Jawa Timur, kode posnya adalah 12345. Ada teman hobi misalnya badminton, status mahasiswa aktif, pilih file, misalnya ini, kemudian untuk kartu keluarga misalnya ini, ijazah kartu keluarga misalnya ini. Kalau kita pencet simpan, maka data mahasiswanya disetap di sini ada NIM 4623.204, nama lengkap Jean Gabriel Perborestasi, kemudian tempat tanggal lahir ada Surabaya, kemudian tanggal lahirnya adalah 12 September 2004, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, program studi teknik elektro, angkatan 2023, nomor HP 082 333 444 555, email jensasi@gmail.com, alamat lengkap Samulwaro Utara, Gang 8, rumah nomor 21, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kode pos 12345. Data tambahan ada hobi, badminton, statusnya aktif, kemudian dokumen ada foto mahasiswa bisa dilihat di sini, kemudian ada ijazah SMK, SMA atau SMK bisa lihat di sini, kemudian ada kartu keluarga bisa lihat di sini. Oke, sekiranya itu adalah tampilan dari ringkasan. Kemudian kita lanjut ke berikutnya ada void reset data. Void reset data, yakni fungsi reset data digunakan untuk menghapus seluruh isi form dan mengembalikan data ke kondisi awal seperti saat aplikasi pertama dijalankan. Fungsi ini dipanggil ketika tombol reset ditekan. Nah, jadi ketika tombol reset ini ditekan, maka ini semua akan hilang. Coba kita coba, kita tekan reset. Nah, semua kembali seperti tampilan awal tadi. Ini kosong, ini kosong, kosong. Ini kembali ke Islam, ini kembali ke informatika, ini kembali ke 2023, ini kembali ke Jawa Barat, ini kosong, kosong, kosong. Ini juga belum ada file sama sekali, masih kosong. Ini juga ringkasannya juga hilang kembali seperti semua. Kemudian yang berikutnya adalah NIM controller. Ini tadi langsung dibersihkan, tadi sudah lihat pada aplikasinya. NIM, nama, tempat tanggal lahir, nomor HP, email, alamat, kota, kode pos, dan hobi semuanya langsung di clear. Kemudian set state langsung kembali ke awal, ada jenis kelamin kembali laki-laki, agamanya adalah Islam, prodi teknik informatika, angkatan 2023, provinsi Jawa Barat, status aktif true. Langsung kembali seperti awal tadi. Kemudian ringkasan datanya kembali kosong, data sudah disimpan false, ijazah mahasiswanya kembali hilang, foto, ijazah, dan kartu keluarganya kembali hilang. Oke, yang berikutnya kita lanjut ke white section title, string title, icon, data icon, yakni fungsi ini digunakan untuk membuat judul section agar tampilan lebih rapi dan tidak perlu menulis kode berulang. Contohnya digunakan pada data pribadi, alamat, data tambahan, dan upload dokumen. Yang berikutnya adalah return raw. Berikutnya ada return raw. Yakni raw digunakan untuk menampilkan white secara horizontal. Pada bagian ini, icon berada di kiri dan judul section berada di bagian kanan. Yang berikutnya ada circle avatar, yakni digunakan untuk membuat lingkaran kecil berisi icon. Icon berada di bagian kiri. Ini ikonnya yang ini, dan tulisannya berada di kanan yang ini. Data pribadi, alamat lengkap, dan ini. Kemudian untuk circle avatar, yang ini digunakan untuk membuat lingkaran berisi icon, yakni yang ini. Ada lingkaran, kemudian ada icon di dalam, ada gambar icon ini. Ini adalah bagian dari circle avatar. Kemudian icon, kemudian di bawah sini ada icon,
yakni digunakan untuk menampilkan icon sesuai dengan parameter yang dikirim. Misalnya di sini ada icon home di sini, kemudian ada icon person, ada icon star, dan ada icon upload file. Icon file. Kemudian di sini ada ukuran-ukurannya, ada warna, ada ukuran, kemudian ada size, ada radius, kemudian di bawah sini ada teks atau title, yakni digunakan untuk menampilkan nama section. Judul diambil dari parameter title, yakni yang ini judulnya. Ini ada data tambahan, ada data upload dokumen, ada data pribadi, dan alamat lengkap. Kemudian di sini ada white text file. Selebihnya kurang lebih sama seperti yang di atas. Kemudian di sini ada white text file. Oh, sini ada white text file. Yakni fungsi ini digunakan untuk membuat text form file custom agar lebih singkat dan rapi. Karena form memiliki banyak input, fungsi ini membantu menghindari penulisan kode berulang. Yang berikutnya adalah string label dan text editing controller, yakni parameter ini digunakan untuk menerima nama label file, controller file. Yang berikutnya adalah max line sama dengan satu, yakni digunakan untuk menentukan jumlah baris input. Defaultnya adalah satu, namun pada alamat biasanya bisa lebih banyak, telatnya ada tiga. Yang berikutnya adalah text input type berupa keyboard type, sama dengan text input type, yakni digunakan untuk menentukan jenis keyboard yang muncul. Contohnya adalah angka, email, dan juga ada font. Yang berikutnya ada padding, yakni digunakan untuk memberikan jarak antar file agar tampilan lebih rapi. Yang berikutnya ada text form file. Ini ada text form file, yakni wedge utama untuk import form, digunakan agar form dapat divalidasi menggunakan validator. Digunakan menggunakan validator. Kemudian validator digunakan untuk mengecek apakah file kosong atau tidak. Jika kosong, maka akan muncul wajib diisi. Yang berikutnya ada input decoration, yakni digunakan untuk mengatur tampilan file seperti label, border, dan warna error. Yang berikutnya ada outline input border, yakni digunakan untuk mengubah warna border menjadi merah ketika input tidak file. Yang terakhir ada focus at error border, yakni outline input border, yakni digunakan agar border tetap merah saat file yang dipilih tetap masih error. Jadi mulai dari sini sampai sini, saat bawah sini berfungsi untuk memvalidasi form apabila formnya masih kosong. Jadi karena ini masih kosong, ketika disimpan data maka standar krisis sebelumnya tadi. Ya, tamatlah sudah. Kemudian berikutnya ada void tampilkan gambar. Sepertinya ada kesalahan. Yang berikutnya ada void tampilkan gambar, yakni fungsi yang tampilkan gambar digunakan. Ini fungsi yang tampilkan gambar digunakan untuk menampilkan gambar dokumen dalam ukuran lebih besar menggunakan pop dialog. Fungsi ini digunakan ketika tombol lihat ditekan pada bagian ringkasan dokumen. Ini kita isi ulang dulu ayat 14, 16. Ini kita isi ulang dulu seperti sebelumnya 300 untuk memudahkan menganalisis sesuai kode. 9.
Ya sudah. Tapi ini seperti yang tadi, tampilkan gambar muncul tulisan, lihat saat ditekan pada bagian ini ada tulisan lihat di sini. Kemudian kita lanjut ke show dialog, yang ini digunakan untuk menampilkan pop-up atau dialog di atas tampilan utama aplikasi. Pop-up ini akan muncul tanpa berpindah halaman. Kemudian ada konteks, yakni konteks digunakan untuk mengetahui posisi wedge saat ini agar dialog dapat ditampilkan pada layar aplikasi. Yang berikutnya ada builder, yakni digunakan untuk membuat isi dari dialog yang akan muncul. Yang berikutnya ada return dialog, yakni wedge dialog yang digunakan sebagai kotak pop-up utama. Semua ini berisi judul, gambar, tombol tutup akan berada dalam dialog ini. Lihat, ini ada foto mahasiswa, ada judul yakni foto mahasiswa, ada gambar yakni ini, kemudian ada tombol tutup yang ini. Kemudian ada column, yakni digunakan agar isi dialog tersusun secara vertikal dari atas ke bawah dengan urutannya adalah judul, ada gambar, kemudian ada tombol tutup. Kemudian ada max min exercise dan juga min exercise min, yakni digunakan agar urutan dialog mengikuti isi konten dan tidak memenuhi isi layar. Nah ini, jadi ketika dibuka, diupload gambarnya sesuai dengan isi layar, tidak lebih besar maupun tidak lebih kecil, akan lebih pas. Kemudian di sini ada kontainer, yakni bagian header, digunakan untuk membuat bagian header atau judul dialog yang ini, foto mahasiswa. Kemudian ada width, ini ada ukurannya, ada width, ada padding, ada color, ada teks, ada title, kemudian ada style, ada color, ada font size. Kemudian yang berikutnya adalah interactive viewer, yakni widget ini digunakan untuk memungkinkan gambar di zoom, digeser atau diperbesar menggunakan geser sehingga dokumen lebih mudah dilihat secara detail. Nah, ini misalnya di zoom seperti ini, kemudian digeser-geser atau di zoom secara perlahan menggunakan mouse. Jadi di sini ada clip rag. Clip rag adalah digunakan untuk membuat sudut gambar menjadi melengkung atau rondat. Ini yang ini. Kemudian ada border radius, yakni memberikan efek sudut melengkung sebesar 12 pixel. Yang berikutnya ada image file, yakni digunakan untuk menampilkan gambar dari file lokal lokal yang dipilih pengguna. Kemudian ada file menampilkan file gambar yang dikirim melalui parameter function. Yang berikutnya ada height, ada width, ada feed box content, yakni digunakan agar seluruh gambar tampil utuh tanpa terpotong. Berbeda dengan box feed cover yang bisa memotong sebagian gambar. Yang berikutnya ada concise box dengan tinggi 10, yakni digunakan untuk memberikan jarak antar whites. Yang berikutnya ada text button, yakni digunakan untuk membuat tombol sederhana bertuliskan tutup. Yang ini. Jadi tombol tutup, jadi gambarnya langsung tertutup. Di sini ada one preset, yakni berfungsi menjalankan aksi ketika tombol ditekan. Nah, tadi kan waktu tekan tutup, langsung gambarnya hilang. Itulah bagian dari one preset. Kemudian ada navigator pop,
yang ini digunakan untuk dialog dan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, ketika ditutup gambarnya hilang, akan tetapi kita kembali ke form awal. Oke, yang berikutnya adalah child text, yakni ini adalah untuk memunculkan tulisan tutup pada tombol tutup. Oke, sekarang kita lanjut ke override wedge build context, yakni metode build ini digunakan untuk membuat dan menampilkan seluruh tampilan termuka aplikasi Flutter. Setiap kali ada perubahan data menggunakan set state, metode ini akan dijalankan ulang untuk memperbarui tampilan. Yang berikutnya ada return scaffold, yakni scaffold merupakan struktur dasar halaman Flutter. Widget ini menyediakan bagian utama seperti app bar, kemudian ada body, ada app bar, ada body, kemudian ada floating button di bawah, kemudian ada floating button dan juga ada drawer. Pada aplikasi ini digunakan sebagai kerangka utama form mahasiswa. Yang pertama app bar, yakni digunakan untuk membuat bagian header di atas aplikasi. Bagian header di atas aplikasi ini ya, ada di atas ini. Kemudian ada title, ada center title, yakni agar tulisannya berada di tengah. Ada tulis title yaitu judul, kemudian ada body singlet child scroll view, yakni widget ini digunakan agar halaman dapat di-scroll ke bawah. Karena form memiliki banyak input, maka pengguna tetap bisa melihat seluruh info tanpa layar terbatas. Nah, ini di-scroll ke bawah ini. Kemudian ada padding, ada child form, yakni form ini digunakan untuk membungkus seluruh input agar dapat divalidasi. Kemudian ada form key, yakni menghubungkan form key yang digunakan sebelumnya, dibuat menggunakan global key atau form state, digunakan untuk validasi form, reset form, dan pengecekan input. Yang berikutnya ada column, yakni digunakan untuk menyusun wedge secara vertikal dari atas ke bawah. Semua isi form akan ditampilkan berurutan dalam column. Yang berikutnya ada cross alignment, yakni digunakan agar seluruh isi rata kiri. Yang berikutnya ada section data pribadi. Di sini ada pertama ada title, yakni judul data pribadi. Kemudian ada icon person, ada content text box, ada text file. Text file digunakan untuk input data mahasiswa agar keyword muncul otomatis. Text file di sini ada dua, digunakan untuk dua, yaitu ada name dan juga ada nama lengkap. Kemudian di sini ada row children expanded, child ada tempat tanggal lahir. Row-nya digunakan untuk dua, row-nya pada row digunakan untuk pada tempat tanggal lahir, tetap pada tempat lahir dan tanggal lahir menggunakan row. Kemudian pada jenis kelamin menggunakan context. Kemudian di sini laki-laki. Kemudian di sini kembali lagi row dengan isinya ada laki-laki dan juga perempuan. Kemudian pada bagian drawn button form file terdiri dari ada agama, kemudian ada program studi, kemudian ada angkatan, kemudian ada di sini nomor HP, email, dan yang kedua ada alamat. Di sini menggunakan section titelnya ada alamat, kemudian text file-nya terdiri dari alamat lengkap, kemudian text file-nya ada alamat lengkap, kemudian row-nya ada kota, provinsi, kemudian di sini ada kode pos, kemudian pada data tambahan, text file-nya ada hobi, kemudian ada switch list title, yakni statusnya aktif, yakni ada status aktif, kemudian di sini upload, section titelnya adalah upload dokumen. Di pada dokumen ini terdapat card atau kartu, yakni yang ini ada 3, yaitu ada foto mahasiswa berupa JPG atau PNG. Kemudian nanti akan muncul tulisan file berhasil dipilih. Kemudian akan diarahkan untuk memilih foto. Kemudian akan muncul kembali tulisan pilih file. Hal itu berlaku juga untuk card. Yang kedua ada ijazah SMA atau SMK, sama seperti tadi ada JPG, PNG, file berhasil diunduh. Kemudian ijazah ada pilih file. Dan yang berlaku juga untuk kartu keluarga, ada JPG dan PNG, file berhasil dipilih.
Kemudian ada pilih file KK, ada pilih file. Yang berikutnya ada kontainer. Pada kontainer terdapat ringkasan data, yakni ketika klik tombol simpan, data akan menampil data untuk menampilkan di sini. Kemudian ada foto mahasiswa, ini foto mahasiswa untuk agar foto mahasiswanya tampil. Kemudian ada ijazah dan juga ada kartu keluarga. Di sini ada tombol lihat pada masing-masing card, sehingga saat dipencet kita bisa melihat gambar dari masing-masing. Ada ini. Kemudian di bagian penutup kontainer ada tombol reset, yakni untuk mengembalikan data seperti awal, dan juga adalah untuk ada simpan data untuk menyimpan data-data yang telah kita pilih di sini. Jadi ketika pencet tombol reset seperti tadi, datanya langsung ke reset, langsung ke reset. Oh, penting bisa. Kontainer sendiri digunakan sebagai kotak pembungkus ringkasan agar data dapat ditampilkan lebih rapi. Hmm. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.